itu sudah artinya kita sukses itu ngajar. Kita sendiri aja nggak usah orang lain tahu, itu dalam hati sudah enak, tenang gitu rasanya, itu berhasil gitu. Nah sekarang bagaimana menciptakan kondisi ini ke banyak guru? Begini Pak, guru itu sebenarnya punya 3 masalah besar. Yang jadi pertanyaan adalah masalah ini tidak pernah diselesaikan sama guru, gara-gara caranya salah. Apa permasalahan 3 besar itu? Ini kayak segitiga. Yang pertama adalah paradigma, pola pikir. Yang kedua adalah cara, know-how-nya, guru tidak tahu caranya. Dan yang ketiga adalah komitmen. Komitmen itu daya tahan mempertahankan paradigma dan caranya. Saya kasih contoh ya. Tidak ada siswa yang bodoh. Tadi kita belajar itu sama-sama. Itu paradigma. Kata guru, teman-teman, apa Pak Munir tidak ada? Banyak yang bodoh. Itu murid kuliah, ulangannya begini, soal apa hasilnya dan lain-lain. Kenapa? Kok guru bilang begini? Karena nggak tahu caranya. Ini titik yang kedua. Duh, sudah clear, betul Pak Munir, tidak ada siswa yang bodoh. Tahu caranya, tapi tidak sabar. 1 cara, 2 cara tidak berhasil, tutup buku. Maka itu problem komitmen. Nah, teman-teman, mumpung kita ketemu. Kalau sekarang kita membuka 5 bingkisan, isinya semua paradigma, terus ada yang masih masalah di paradigma, tolong solusinya jangan salah. Solusi merubah paradigma, solusi menyamakan paradigma itu adalah dengan fakta. Titik. Jangan pakai teori, nanti akan dibalas dengan teori yang lain. Tidak ada anak bodoh. Ya benar faktanya, lihat anak yang punya hambatan. Saya tadi kan memunculkan fakta. Yang punya hambatan itu loh bisa sukses. Fakta. Coba kalau saya pakai teori dari tadi pagi, tidur Anda. Cuman gara-gara saya memunculkan fakta, kelihatan orangnya tidak bisa saya hadirkan di sini, tapi gambar dan filmnya. Kalau masalah guru itu cara, tidak tahu caranya Pak, bagaimana? Maka solusinya dengan pelatihan. Jadi aja. Kalau kita percaya nggak ada murid yang bodoh, pasti kita percaya nggak ada guru yang nggak bisa ngajar. Nah, kadang-kadang maaf, guru kita malas belajar. Belajar itu paling enak baca buku dipraktekkan. Baca bukunya, judulnya disesuaikan dengan masalah sehari-hari. Langsung praktekkan. Gitu. Karena itu Anda sebagai blogger, nulis dan lain-lain, ini kalau saya belum membuka, tapi saya insya Allah nanti akan, saya senang dengan komunitas seperti ini. Kalau bisa Anda, Bapak tadi, kok bisa Pak, caranya Pak, dari 60 telat, tiba-tiba sekarang tidak ada yang telat. Itu tulis Pak di sini Pak. Tulis di komunitas ini. Ketika itu dibaca oleh banyak orang, nah sudah, problem itu selesai. Gitu. Nah, dan Bapak Ibu yang terhormat, komitmen. Kalau masalahnya komitmen, banyak enggak guru yang malas buat RPP, banyak copy paste, guru yang telat, tidak masuk, pokoknya komitmen kerjanya amburadul. Nah, dalam ilmu manajemen pendidikan, kalau yang jadi masalah komitmen, maka solusinya adalah manajemen. Apa manajemen? Manajemen itu solusi yang bukan menggunakan hati. Kalau saya, teman guru saya tidak bisa buat RPP, kan berarti dia tidak tahu caranya. Saya pakai hati membina. Ayo sampai nginep-nginep saya di rumahnya, ayo tak ajari buat RPP praktis, dilakukan hebat berhasil. Saya ajari. Tapi ketika teman-teman guru saya lemah di komitmen,
malas macam-macam, jangan pakai hati. Para kepala sekolah yang ada di sini sebagai leader itu nanti sakit. Nama. Kalau handle guru-guru yang komitmennya lemah tapi pakai hati dipikiri, sakit juga. Benar ya. Saya sudah nama gara-gara salah solusi. Tapi ketika solusinya adalah manajemen, loh, tidak masuk surat teguran, loh, tetap nggak direken SP1, ada umurnya, tetap nggak direken SP2, masih nggak direken SP3, selesai, waalaikumsalam, ya berubah nanti. Nah itu, kalau komitmen itu harus dengan manajemen Bapak Ibu. Ayo cek di sekolah Anda masing-masing, bagaimana pola itu, baik Anda sebagai guru di sini ataupun leader. Nah, ini penting. Jadi Bapak, menurut saya 3 kalau mau. Pertama, fakta kalau masalahnya paradigma. Yang kedua, training, belajar macam-macam caranya kalau masalahnya nggak tahu know-how-nya. Dan manajemen, aturan-aturan yang jelas disepakati kalau problemnya adalah komitmen. Insya Allah kalau 3 titik segitiga masih ini dilakukan, kita akan hebat. Itu. Pertanyaan yang kedua, Khairul Raziqin. Jadi memang betul saya tadi memberikan contoh. Saya punya materi tentang multiple intelligence, yang saya kasih contoh adalah orang-orang barat yang berhasil. Tapi orang itu punya kelemahan. Elin tadi kan, orang barat punya kelemahan kan? Punya, autis, tapi berhasil. Terus apalagi Rick tadi, Lena Maria punya kelemahan semua. Tapi gara-gara kelemahannya tidak dilihat, yang dilihat adalah kemampuannya dengan stimulus yang tepat, maka orang itu berhasil jadi orang minimal untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, waktu saya belajar sama Gardner, saya dikasih tugas para mahasiswanya untuk nyari orang-orang yang punya kelemahan tapi berhasil gara-gara kelemahannya nggak dilihat. Yang kedua tugasnya apa? Nyari orang yang punya 8 kecerdasan atau kecerdasan lain yang belum ditemukan sama Gardnernya sendiri. Jadi orang yang semua kecerdasan ada. Ya, Anda tahu kalau boleh saya, karena ada pertanyaan ini, saya kasih contoh siapa? Rasulullah SAW, Nabi saya. Waktu itu saya ceritakan tentang Mekah banjir, batu Hajar Aswad terlempar dari Ka'bah. Itu mau mengembalikan, mau bunuh-bunuhan orang Arab di situ. Dan orang Arab itu keras-keras ya. Sampai sekarang lihat perang terus di sana. Itu mau bunuh-bunuhan. Tapi Rasulullah hadir pada saat itu dengan multiple intelijensinya yang luar biasa. Disebarkan sorbannya, diambil batunya, diletakkan di tengah. Mana para kepala suku yang mau berantem tadi? Disuruh di sisinya, kait, pegang, ayo diangkat sampai ke Ka'bahnya, batunya sama Rasulullah diletakkan begini. Itu saya analisa dari 8 kecerdasan. Punya kecerdasan linguistik, punya kecerdasan matematis logis, punya kecerdasan interpersonal, intrapersonal. Dari 8 tadi semuanya ada. Apa kata Gardner? Emang manusia ini ada Pak Muli? Loh, ada, itu kuburannya ada. Jutaan orang ziarah di sana. Bayangkan. Pertanyaan berikutnya, ada 2 cerita. Cerita yang kedua adalah waktu hijrah Rasulullah di Madinah. Ada 2 suku yang ratusan tahun berantem, nggak pernah akur. Aus sama Hajraj, nama sukunya. Waktu Rasulullah hijrah di sana, apa yang dilakukan? Dia ngakorin 2 suku ini dengan selalu memanggil kelebihan-kelebihan suku itu. Rasulullah menggunakan multiple intelligence. Hei suku Fulan, dari Bani Fulan yang pandai memainkan pedang, datang padaku. Yang pandai memasak, datang padaku. Yang pandai mencari jejak, datang padaku. Diadakan persaudaraan antara Ansor dan Muhajir. Itu saya ceritakan sama Gardner. Pertanyaannya, mestinya psikolog sedang yang menemukan multiple intelligence.
Saya bilang, tidak tahu kok Anda. Bayangkan. Jadi jujur, zaman keemasan Islam itu memang ada. Saya pernah kaji pakai studi literatur antara tahun 800 sampai 1000. Itu para psikolog Islam yang menemukan konsep-konsep baru, jumlahnya sekitar 200-an. Tapi psikolog Barat hanya 1/2 pada masa itu. Saya pernah mengadakan studi literatur. Tapi sekarang kembali. Artinya apa? Artinya ya harus kita ini berkembang berubah. Itu. Saya tidak western minded sebetulnya. Cuma memantik. Saya waktu belajar sama Bobby Porter, kalau distance learning itu S2 waktu itu bukan tesis yang dibuat, tapi paper. Paper itu sederhana daripada tesis. Saya dapat A plus. Apa judulnya? Islamic Quantum Learning. Bayangkan. Itu saya kritik metodenya Bobby. Bobby itu punya konsep segitiga emas. Kalau ngajarin karakter, ini sudut paling atas, itu harus dengan penokohan, tokoh yang berkaitan dengan karakter. Kemudian diaplikasikan. Jadi karakter, tokoh, aplikasi. Dia waktu jelasin ini buat Bobby terkenal di seluruh Amerika. Dia waktu menjelasin tentang kesederhanaan. Dia bukan sederhana adalah bla 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 bla, tidak. Dia munculkan tokoh Abraham Lincoln. RPP-nya terkenal. Log Cabins Abraham Lincoln, rumah kayu Abraham Lincoln. Kenapa? Presiden Amerika Serikat yang hidupnya paling sederhana, nggak mau ngatur di gedung putih, di rumah kayunya itu Abraham Lincoln. Kalau anak-anak TK pakai boneka tangan Abraham Lincoln, lebih tinggi pakai film, buku novelnya macam-macam. Kemudian diaplikasikan anak-anak TK buat rumah kayu dari coklat, permen-permen coklat dipamerkan, kemudian dimakan bareng-bareng. Kalau yang lebih tinggi lagi buat rumah kayu bener, nanti ditaruh di pohon, di atas pohon. Anda kalau lihat film-film Amerika yang luas gitu, ada pohonnya, pasti ada rumah kayu, log cabin. Nanti nggak PR di sana. Kayaknya aura Abraham Lincoln-nya ada, bisa pintar nanti walhasil begitu. Nah, kayaknya saya Bobby punya problem di penokohan. Katanya Bobby ya, tokoh ini untuk banyak karakter yang diajarkan itu dibagi dua. Tokoh real yang pernah ada, dan yang kedua tokoh fiktif. Di Amerika kesulitan nyari tokoh real, hanya 10% banyak karakter, 90% tokoh fiktif. Spider-Man, Batman, Teletubbies, macam-macam itu fiktif. Tapi yang tokoh real sedikit. Kalau nggak ketemu Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, seperti itu. Nah, di paper saya balik. Ayo, karakter apa? Saya bisa memunculkan tokoh realnya. Mulai sederhana, patuh sama orang tua, keberanian. Ada 21 karakter di paper saya. Saya menokohkan Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ayo, karakter apa yang ada di sini? Saya masih ingat keberanian. Itu saya munculkan tokoh Sayyidina Ali. Bagaimana menjebol benteng Haibar pada saat itu. Anda tahu anak-anak usia dini yang lucu-lucu itu untuk belajar keberanian itu menyusun kotak-kotak dus bekas Indomie macam-macam, itu dianggap pintu gerbang Haibar. Kemudian dia kayak jadi Sayyidina Ali, lari menjebol itu, kotak kosong dia. Aku berani. Ketika saya tanya, apa nak keberanian itu? Sayyidina Ali itu bukan Spider-Man, Superman, bukan. Nah, ya. Jadi problemnya adalah mungkin di diri kita sendiri, yang nggak mau belajar. Kita harus membuka mata di situ. Nah, karena itu ayo saya ajak madrasah vs sekolah. Jujur ya, jujur. Problem pendidikan di negeri ini adalah bingkisan kedua yang tidak seimbang. Ingat, bingkisan kedua, afektif, karya, dan kognitif. Afektif ini, akhlak, itu yang problem di sini. Pendidikan karakter, blur. Padahal kalau kita
kita mau jujur, pendidikan akhlak itu di agama. PAI itu ada 3 besar. Akidah, ibadah, dan apa? Akhlak. Kalau saya buat lingkaran 3, yang paling besar lingkarannya adalah akhlak. Sampai 2/3 isi Al-Quran akhlak, karakter. Nah, kalau madrasah yang banyak muatannya adalah agama, mestinya harus jadi sekolah pionir untuk membaguskan akhlak. Karena krisis pendidikan di Indonesia sekarang adalah akhlak. Banyak orang pinter-pinter tapi tidak berakhlak. Lihat itu di TV, betul kan? Nah, ayo, karena kontennya madrasah, baik itu mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kalau lihat struktur kurikulumnya kuat dalam agamanya, mestinya menjadi pionir. Sekolah-sekolah negeri nasional mestinya merujuk ke madrasah. Itu gampangnya. Nah, kita tidak boleh putus asa. Ayo bismillah, karena sudah punya modal ibaratnya luar biasa. Itu Ustaz ya. Ayo bismillah, harus maju. Apalagi sekolah yang berbasis akhlak ini. Nah, itu jawaban dari saya. Ya kan, mudah-mudahan. Selanjutnya 2 penanya lagi, diharapkan lebih singkat Ibu pertanyaannya. Di yang belakang Ibu. Yang mana? Sudah rekan. Iya. Diharapkan pertanyaannya singkat Bapak, mengingat waktu kita terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhaimi dari SMA Mujahidin Surabaya. Ini menanyakan kepada Pak Legislatif. Yang pertama mengenai rintisan yang pertama tentang bintang, bahwa seorang anak mempunyai kekhususan dalam masalah bakat dan potensi. Lalu bagaimana posisi guru ketika tidak match dengan anak tersebut? Misalnya contohnya olahraga tapi ini gurunya fisika, jadi agak jauh. Lalu posisi guru ini gimana terhadap anak yang memang sudah sangat tidak senang dengan pelajaran itu? Kemudian yang kedua, bahwa generasi kita sekarang ini, anak-anak kita ini memang hebat-hebat, cuma kurang fokus. Seperti anak saya sendiri, setiap kali bekerja itu selalu kerja kelompok, pindah-pindah dari rumah temannya ke suatu ketika di rumah saya, kemudian anak saya lihat kerjanya itu kayak rame gitu, kerja kelompok. Di situ ada laptopnya, ada HP-nya, kemudian ada handphone-nya dan sebagainya, sehingga termasuk di depannya juga ada televisi, sehingga tidak fokus. Tetapi hasilnya tuntas, sehingga itu dijadikan partner mulai dari televisi, laptop, HP dijadikan satu, sehingga juga kurang fokus terhadap orang tuanya. Lalu bagaimana sikap strategi kita supaya orang tuanya juga bisa menjadikan partner dari anak kita sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK PGRI 3 Wali Puput Ngawi, Pak, Jawa Timur paling ujung. Pertanyaan saya, gini Pak, sekolah kami itu ada 2 sekolah, SMP dan SMK. Dan sekolah saya itu kalau yang di SMP itu hanya 3 rombel, isi kelasnya kecil sekali. Untuk kelas 7 hanya 4 orang, terus kelas 8 11 orang, kelas 9-nya 32. Untuk yang SMK-nya tidak ada masalah, 13 rombel. Cuman gini Pak, yang saya tanyakan, di anak kami, saya kurang tahu apakah itu memang kelihatannya dari lingkungan kami, sekolah kami itu yang SMP itu seperti sekolah pilihan terakhir. Jadi sekolah kami itu beraneka ragam anak-anaknya. Ada yang sampai dia itu punya dunia lain, jadi dia itu tidak suka dengan mata pelajaran. Tapi kalau olahraga itu suka. Apalagi kalau misalnya ketemu dengan saya, guru BB, itu paling masuk tiap hari itu tertib banget. Tapi kalau misalnya ketemu dengan matematika, bahasa Inggris, dia lari.
soal ketemu dengan hantu. Nah terus ini yang saya tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk menyikapi keadaan anak-anak saya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin ini menyimpang dari tema atau mungkin itu, cuman ini saya benar-benar ingin minta bantuan ataupun sumbangsi dari teman-teman yang ada di sini. Sekolah kami tiap tahun sekali, tiap bulan suro, hampir tiap hari itu pasti ada kesurupan massal. Mulai hari pokoknya awal-awal satu suro sampai sekarang. Dan pagi ini pun saya berada di sini ditelepon sama kesiswaan, sudah ada 12 anak yang pingsan. Sebenarnya saya hari ini pun inginnya hadir, cuman kemarin sudah online daftar, jadi saya ingin hadir dan minta sumbangsi dari teman-teman. Sekolah kami itu memang anak-anak kami itu jauh-jauh Pak rumahnya. Hampir yang hari Senin kemarin saya mengantarkan anak sampai saya tuh jatuh masuk sungai Bengawan Solo sama mantu saya. Pokoknya gini ya Pak ya, setiap ada kesurupan massal, sistem pembelajaran di sana tidak berjalan. Bapak Ibu guru fokus untuk mengobati anak-anak atau menolong anak-anak sampai mengantarkan pulang, di puskesmas, mencari dukun atau mencari apa saya kurang tahu, pokoknya banyak sekali. Terus ini yang saya tanyakan, apa yang bisa saya lakukan biar proses belajar mengajar tetap berlangsung walaupun ada kesurupan massal selama 1 bulan di bulan suro ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk satu penanya lagi. Saya Pak. Iya, Pak Uni, ada satu kalimat, guru itu gurunya manusia. Namun saya hanya mengusulkan suatu ketika guru itu juga manusia. Bagaimana jika guru itu tidak diperlakukan seperti manusia? Suatu saat pasti terjadi atau mungkin juga terjadi. Mohon pengarang. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak Uni bisa menjawab dengan singkat. Oke, luar biasa ya. Kita kasih aplaus ini untuk teman-teman yang bertanya lagi. Coba. Jadi begini, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap di pertanyaan yang pertama dari Bapak dari SMA Mujahidin. Posisi guru sama bakat anak yang guru itu tidak cocok dengan bakatnya. Jadi begini, ayo dipisahkan antara bakat sama mata pelajaran. Bakat sama mata pelajaran. Kalau bakat itu potensi anak, bakat itu dari dalam. Bakat itu dari dalam. Bakat itu potensi tidak kelihatan, tapi bisa kelihatan betul. Bisa kelihatan betul ketika anak itu memunculkan bakatnya jadi apapun yang mana punya benefit, punya manfaat minimal untuk dirinya sendiri. Itu bakat. Contoh ya, contoh. Anak kita senang main bola. Senang main bola. Anak kita senang main piano. Nah, anak kita senang macam-macam. Maka pertanyaannya, apakah itu bakat? Jawabannya belum tentu. Nah, coba ada cara nyaring yang bagus. Nanti kejawab Pak, apa bedanya bakat sama mapel dan posisi guru? Contoh, anak kita senang main piano. Mau mandi pianoan, mau tidur pianoan, mau ngapa-ngapain pianoan. Apakah dia jadi pianis? Pianis adalah bakat. Belum tentu. Saringannya dua. Pertama, ketika rasa suka anak kita main piano itu kita rumah akademiskan. Istilah saya rumah akademis. Tidak harus sekolah, kursus bisa. Pokoknya ketemu silabus. Contoh, kursus kan piano. Bab pertama, hari pertama belajar not balok pohon kelapa, kayak pohon kelapa terus ada bendera-benderanya. Terus anak kita ngeleang not balok, aduh. Terus bilang, aduh udah nggak kuat. Itu bukan bakat. Karena kalau potensi bakat dari dalam dirinya itu memang ada sebagai pianis, ketika ketemu silabus, anak kita menjadi fast learner, pembelajar cepat. Tapi ketika enggak, itu bukan bakat, hanya ikut-ikutan mungkin. Ini penting. Yang kedua Pak, saringannya. Kalau anak kita senang main piano,
suatu saat dia membawakan satu komposisi lagu yang menurut kita keren, dia bisa berkarya pada rasa sukanya, contreng, itu bakat. Nah, itu bakat. Ternyata bakat ini harus ditunjang oleh keilmuan tertentu. Baik ilmunya langsung nempel di bakatnya, meskipun ilmu itu pelengkap. Ilmu itulah yang namanya mata pelajaran. Nah, kalau sudah mata pelajaran, misalkan matematika, apapun yang ada di sekolah yang masuk dalam namanya struktur kurikulum itu, maka gurunya ya harus menguasai. Gak boleh gurunya tidak mencocokkan itu dengan siswanya. Ada rumus begini Pak di buku saya. Ini untuk mapel. Jadi saya pisahkan dulu bakat sama mapel. Saya nggak percaya. Ini menjawab pertanyaan yang tadi juga. Saya nggak percaya kalau siswa itu nggak bisa belajar sebuah mata pelajaran bahkan jadi momok. Saya nggak percaya. Anak nggak suka matematika, nggak bisa matematika. Matematika itu jadi momok menakutkan. Misalkan saya ambil contoh mapel. Pasti sebabnya dua. Satu, kalau anak itu memang punya problem di otaknya. Contoh problem otak itu diskalkulia. Kalau sudah klaster di otaknya bagian tertentu rusak dan dia didiagnose ada diskalkulianya, maka sampai kapanpun teler kalau ketemu angka dan matematika. Tapi yang banyak terjadi sehat walafiat, tapi tidak senang dan tidak mampu belajar matematika. Anda tahu kalau posisi seperti ini penyebabnya apa? Satu saja. Ketika gaya mengajar gurunya tidak sama dengan gaya belajar siswanya, lahirlah mata pelajaran yang membosankan, sulit, dan lain-lain. Tapi ketika gaya mengajar gurunya sama dengan gaya belajar siswanya, clear, matematika sulit itu mitos. Apalagi yang sulit, bahasa Inggris, fisika, kimia, NH4CR ditambah H2SO4 dan lain-lain, itu sulit, mitos. Karena semua mata pelajaran kalau kita belajar filsafat integrasi ilmu, podo kabeh, just informasi, hanya data yang disampaikan, cara mendelivery, gaya mengajar gurunya, ini yang jadikan problem. Nah, jadi sebenarnya posisi guru itu adalah pada saat ngajar sebuah mapel, guru harus menguasai mapel itu dan cara mendeliverinya. Itu. Kalau itu berhasil, clear. Tapi kalau problemnya bakat, nah itu tadi macam-macam profesi, potensi profesi dari pemain bola dan lain-lain, maka ya tidak semua guru ya harus belajar, yang ngajarin ini pelatih, coach sudah. Kalau seperti itu macam-macam loh. Jadi hubungan bakat sama mapel adalah kalau bakat itu potensi yang akan kelihatan kalau dia punya benefit, punya manfaat untuk kehidupannya, yang mana untuk memunculkan itu kadang-kadang ditunjang oleh mapel yang directly, yang langsung nempel, atau indirect yang tidak langsung. Nah, pemain bola apa butuh matematika? Ya mungkin butuh, ya kan? Nah, untuk ngatur strategi, ngitung anggaran gimana kalau dia jadi pelatih, ya kan? Manajer dan lain-lain. Nah, itu yang indirect. Nah, itu mungkin ya sebatas, mudah-mudahan itu pas. Kemudian fokus. Nah, ini penting. Jadi begini, anak itu punya gaya belajar macam-macam. Maaf, kita para orang tua biasanya kalau di rumah ini selalu nganggap anak kita belajar adalah duduk di meja belajar, pakai kacamata, buka buku, megang pulpen, terus ada lampu nyala, klik, lampu belajar. Nah, itu baru belajar. Nah, sekarang sudah tidak. Gaya belajar anak itu macam-macam.
bisa sambil nonton TV, dengerin musik, lari sana, lari sini, tapi bisa. Kenapa? Karena anak punya learning style, gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Bagaimana informasi masuk ke pikiran anak dengan cara-cara khas dan anak memahami dengan mudah informasi itu. Nah, ini bermacam-macam. Nah, menurut saya ngeceknya apakah peralatan di sekitar anak kita yang TV, kerja kelompok, terus ada musik, ada internet dan lain-lain itu menjadi support, penunjang tuntasnya dia belajar, atau malah sebaliknya menjadi penghambat dia belajar, adalah konfirmasi saja. Konfirmasi tentang targetnya. Apa yang dia pelajari? Kalau anak kita bisa tema A, bisa mampu menjelaskan tema A dan lain-lain dengan model learning style seperti itu, menurut saya ya sudah cukup. Kalau malah kita batasi dengan gaya belajar yang lain yang bukan milik anak kita, biasanya anak kita akan kesulitan nanti memahami sesuatu. Itu. Ingat ya, gaya belajar adalah pola-pola yang khas dalam menyerap informasi yang dimiliki oleh setiap orang. Dan subhanallah ini berbeda-beda setiap orang. Gitu. Nah itu Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, kesurupan. Nah, kesurupan. Saya nggak bisa jawab, mungkin ada yang bisa dibantu. Saya tidak ahli di masalah kesurupan. Tapi saya pikir itu kondisi psikologis. Saya pikir itu, kesurupan itu kondisi psikologis. Kalau sudah kondisi psikologis, biasanya yang paling banyak berperan itu di alam bawah sadar. Ingat, 85% itu alam bawah sadar, hanya 15% itu alam sadar. Nah, kalau kita ini sekarang di alam sadar hanya 15%, tapi ada punya kekuatan 85%-nya. Jadi di kayak gunung es yang ada di tengah samudera, kelihatan 15%, tapi di bawahnya itu 85%. Nah, biasanya problemnya itu di kondisi psikologis kayak kesurupan itu, di alam bawah sadar. Nah, ya ini ilmu sedikit lah yang saya pernah tahu dan kita juga mencoba. Terkadang kalau kita sepakat masalahnya itu di faktor psikologis, maka berlama-lamalah mencari tahu penyebabnya apa. Karena luas sekali faktor psikologis. Saya khawatir kalau kita nggak tahu penyebabnya, ngasih solusi nanti salah. Nanti solusinya, memberikan solusi tidak pernah selesai karena salah solusinya. Tapi kalau kita tahu penyebabnya, maka biasanya lebih mudah mencari solusi. Coba dicek ya, yang sering kesurupan, kondisi psikologisnya gimana? Kejiwaan anak itu bagaimana, keluarganya bagaimana, kondisi orang tuanya bagaimana, dan lain-lain. Ini biasanya bisa dengan cara interview dan lain-lain. Nah, perkara ngobatin kesurupannya, saya pikir banyak ahlinya, ya kan? Banyak ahlinya, macam-macam. Tapi saya tidak ahli dalam mengobati kesurupan. Saya mungkin takut juga, ya kan? Nah, itu ya mungkin. Kemudian, nah, apa yang harus dilakukan ketika itu tadi dengan berbagai macam siswa yang di SMP-nya yang hanya berapa rombel dan berapa siswa yang tidak seperti anak-anak tapi macam-macam anaknya. Jadi singkat saja, sebenarnya ya, pasti Anda masih ingat tadi kurikulum sekolah kita, ya, teman-teman. Ini saya yakin Anda sudah memahami. Sekarang ini pendidikan yang paling canggih di dunia ini, yang mulai dianut oleh negara-negara yang hebat kualitas pendidikannya, itu sekarang menganut teori humanisme.
Anda tahu humanisme? Sekolah itu adalah menyelesaikan kebutuhan anaknya, peserta didik. Jadi sekolah-sekolah yang hebat itu biasanya kalau mau buat kurikulum itu adalah ditanya keinginan peserta didiknya apa. Nanti didesain jadi kurikulum di situ. Kalau nggak bisa menjawab, diobservasi. Saya kasih contoh ya, SD kelas 1 di Finlandia. Itu kurikulumnya masuk kelas 1 SD ada MOS 1 minggu. Kita ada MOS juga kan? Orientasi siswa ada ya? Nah, masa orientasi siswa. Tapi di sana satu anak itu didampingi oleh seorang guru namanya observer. Diteliti, diriset multiple intelligensinya, ditunjukkan sebuah aktivitas macam-macam, diinterview orang tuanya, anaknya ditanya, disuruh nyoba sampai 7 hari. Hari ke-8 libur, gurunya datanya segini tebal, itu mendesain, bayangkan, mendesain kurikulumnya. Hari ke-9, hanya 1 hari ya, orang tuanya sama anaknya masuk langsung, gurunya bilang apa? Selamat datang ya, ini loh kurikulum untuk Anandawati, ini kurikulum untuk Ananda Budi, bayangkan. Namanya tailor-made kurikulum. Jadi kurikulum itu kayak orang buat baju diukur bagaimana kebutuhan anak ini, baru itu dia bayangkan, itu sekolah masa depan. Maaf kalau kebanyakan di kita kan tidak seperti itu, dipaket anak. Nah ini wah luar biasa. Kalau ada waktu saya bisa menjelaskan panjang lebar tentang tailor-made kurikulum, itu luar biasa. Dan Indonesia cocok mestinya, karena Indonesia ini luas, punya local wisdom yang luar biasa. Sampai saya waktu diskusi sama orang-orang di sana, teman-teman di sana bilang apa? Ini para guru, para dosen. Pak Munif, kapan ya saya bisa ke Indonesia? Kalau saya benar-benar di Indonesia betul, Indonesia akan jadi negara yang kualitas pendidikan yang nomor 1, karena banyak yang di Indonesia ada tersedia di Finlandia tidak ada. Bayangkan. Dan salah satu poinnya adalah kemampuan guru-gurunya di Indonesia itu keren-keren sebetulnya. Nah, jadi itu mungkin ya kalau jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan puas. Terima kasih. Penyerahan cenderamata dari Universitas Airlangga kepada Bapak Munif Khotib. Kepada yang terhormat, perwakilan Direktorat Sistem Informasi, Bapak Heru, disilahkan menyerahkan cenderamata.